Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pelayanan publik untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Praja Muda Rian Ezekiel Simanjuntak, NPP 330107 dari kelas D5. Berikutnya adalah pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Selanjutnya adalah ruang lingkup pelayanan publik. Yang pertama, barang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, sebagaimana diubah dengan PP nomor 28 tahun 2020, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang kedua, jasa. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah administratif. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Selanjutnya adalah jenis layanan pelayanan publik. Yang pertama, layanan konsultasi, dan yang kedua, layanan administrasi. Selanjutnya, dasar hukum pelayanan publik. Yang pertama adalah UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua, PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang. Dan yang ketiga adalah PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Konsep manajemen perubahan dalam pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat. Sementara pelayanan publik yang diberikan pemerintah masih belum seimbang dengan pelayanan pihak swasta. Inilah yang menjadi dasar supaya pelayanan yang diberikan pemerintah sama dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta. Berikutnya, prinsip dan standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan. Secara umum, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatan yang terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, serta ketentuan lainnya. Ada beberapa perubahan penting terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM. Walaupun secara kontekstual pengertian daripada SPM tidak mengalami perubahan, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, tetapi terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme implementasinya. Jenis pelayanan dasar dalam PP nomor 2 tahun 2018. Yang pertama, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, SPM kesehatan, SPM perumahan rakyat, dan yang terakhir adalah SPM sosial. Mutu pelayanan dasar dalam PP nomor 2 tahun 2018. Penentuan rincian dari mutu pelayanan dasar ditentukan oleh masing-masing menteri terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian terkait.
dan pengaturan yang dilakukan oleh kementerian terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Mutu pelayanan ditetapkan dengan standar teknis yaitu mengacu kepada standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, dan standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan atau jasa, kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan untuk kebutuhan dalam perencanaan pembiayaan. Implementasi PP nomor 2 tahun 2018. Implementasi dari SPM tidak lagi didasarkan atas indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi berdasarkan pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Dengan demikian, keberadaan kualitas pendataan dan sistem informasi kabupaten atau kota daerah sangat memegang peranan penting sebagai basis data untuk pencapaian SPM dan sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan dan perencanaan pembiayaan pembenahan SPM. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.